Seakan-akan Genta merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia sangat merasa kausan terus-menerus. Nurma yang melihat kakaknya kausan dengan sigap membawakan air. Namun tidak peduli sebanyak air apapun yang diminum, rasa haus Genta tak kunjung hilang. Hingga persediaan air di rumah habis. Lalu Nurma pergi ke sumur tetangga. Setelah pulang, Nurma terkejut sudah mendapati seekor ular besar di dalam rumahnya. Betapa terkejutnya Nurma ketika ular itu berbicara. Nurma, ini abang. Abang sudah menjadi ular karena makan pul tadi. Maafkan abang ya. Sudahlah Nurma, daripada kau terus mengambil air, tetapi rasa haus kau hilang-hilang, lebih baik abang pergi ke Lubuk Sendawali. Lubuk Sendawali adalah tempat berkumpulnya ular besar. Mungkin saja dengan ke sana Genta berhasil menjadi manusia. Nurma yang dan kakaknya sepakat untuk menemani kakaknya perjalanan ke Lubuk Sendawali. Perjalanan ke Lubuk Sendawali 7 hari 7 malam. Di tengah perjalanan banyak warga yang ketakutan karena ada seekor ular besar. Ada ular besar! Tolong, ini kakakku Genta. Ia sudah menjadi ular. Iya, kami sedang perjalanan ke Lubuk Sendawali. Tolong jangan sakiti dia. Melalui berbagai tantangan, akhirnya Genta dan Nurma berhasil mencapai di Lubuk Sendawali. Setelah itu, Nurma menanam biji selasih yang disuruh kakaknya Genta. Jika tanaman layu, memastikan Genta sudah tidak bernyawa. Lalu Genta masuk ke dalam lubang Lubuk Sendawali yang dipenuhi ular besar. Setelah berapa lama dan terlalu banyak ular yang dilawan, akhirnya Genta meninggal dunia di dalam lubuk. Tanaman yang ditanam pun hidup, menandakan Genta sudah tidak bernyawa. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang anak raja yang sedang berburu. Ia mendengar suara tangisan terus-menerus. Tak kalah ia menengok ke atas pohon, ia melihat Nurma yang sedang menangis. Dengan sigap ia menyuruh tugasnya